Halo semuanya, malam ini saya mau berikan cerita yang berjudul Ada Apa Dengan Citra Maupun Suci. Langsung saja ke ceritanya. Sudah sekian lama gak berjumpa dengannya, meskipun ada berlebihan tidak ya. Aku sangat kangen suasana bicara seolah-olah ia selalu berikan nasihat padaku. Betapa bahagia ketika mendengar bahwa Firdaus berkunjung ke Universitas Pendidikan Indonesia. Dapat ada yang kasih tahu, tiba-tiba saja langsung pegang pundakku. Padahal aku lagi berdoa untuk minta kesembuhan mengenai penyakit di dalam tubuhku. Tak bisa pungkiri bahwasanya dia mengalami rasa galau lagi menimpanya, meski tahu pasti gara-gara minta sesuatu membuatku berpikir kedua kalinya. Sedangkan kejadian bersamanya sudah terlalu lama, karena masih ingat sih. Seharusnya lebih baik melupakan kenangan tersebut dan mencari pengganti yang bisa mencintaimu setulus kasih sayang kedua orang tuamu. Jangan sampai merusak masa depan Firdaus gara-gara memikirkan mata pacar terus. Aku pun masih berusaha sekuat tenaga, tapi tetaplah sama berpikir sama ini hanya menakut soal ke mantan. Setidaknya kan aku maupun Firdaus mempunyai kesamaan soal sakit hati. Namun menahan supaya tidak terjadi sesuatu mengganggu pikiran kita, jangan sampai deh perbuatan kalian membuatku makin penasaran ingin melakukan balas dendam. Berulang kali meluruskan kembali niat tersebut ke jalan yang lurus supaya tak kejadian hal-hal semacam itu. Apalagi Firdaus sangat anti urusan persoalan berkaitan sama percintaan. Pasti susah move on, butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki hati lagi rapuh. Namun berbeda denganku, kalau misalkan sudah putus, berhak dong mencari pengganti perempuan yang memang sayang padaku. Tak perlu repot-repot persoalan mengenai kriteria seperti apa, hanya saja mulai sekarang sedikit ada pertimbangan. Kalau misalkan terjadi lagi suatu hari nanti, ya sudah anggap saja seperti berperilaku di mana letak permasalahan. Jangan sampai terulang kembali mengenai mengucapkan kalimat putus secara mendadak dan gak bisa urungkan niat tersebut. Pada saat aku lagi sayang-sayangnya sama dia, lantas selama ini aku sudah berbuat kesalahan apa sehingga dirimu untuk berpaling ke laki lain. Sebenarnya aku sudah berusaha keras untuk mempertahankan hubungan lebih serius, namun seperti sudah katakan sebelumnya bahwa perempuan tersebut bukan jodohku. Seiring berjalan waktu, aku merasakan ganjal ketika mendengar persahabatan oleh teman kelasku. Tetapi kenapa pada saat aku lagi membicarakan hal tersebut, kok seperti ada yang sembunyikan dariku? Padahal keinginan tahu sudah melekat dari dulu. Mohon maaf kalau kalian merasa risih dan resah padaku bicarakan. Jangan pernah membicarakan sesuatu berkait tentangku di belakang. Suatu saat pasti menemukan jawaban dengan sendirinya. Sehingga tak ada salahnya aku ikut adil, tapi untuk kali ini aku sudah serahkan kepada teman sekelas supaya menutupi rahasia ini dari orang-orang terdekatku. Sayangnya hal tersebut gak bisa menjamin kalau ada orang dalam yang berusaha merusak suasana sudah terjadi sekian lama.
Namun, aku tetap berusaha meyakinkan padaku bahwa itu semua hanyalah omong kosong doang dan tak ada kebocoran dari mereka. Jadi saat ini merasa aman sentosa. Maafkanlah diriku berusaha ingin menyembunyikan rahasia ketika masih pacaran sama Sari Fadila. Sampai sekarang ia tidak menyadari mengenai masa laluku seperti apa. Ia sudah berhubungan mantan selama masa depanku tak ada respon sama sekali. Lebih baik menunda terlebih dulu dan menunggu jawaban darimu. Apakah masih sanggup menjalin sebuah hubungan sejauh? Ternyata perasaanmu bukan lagi namaku, melainkan nama laki selingkuhannya. Lantas aku merasa bingung mau bilang kepada orang tuaku bahwasanya anak pertama lagi merasa sakit hati, tapi aku sudah berjanji sama ayah jangan dulu pacaran, fokus kuliah. Dari situlah sampai detik ini tak ada yang tahu bahwa dulu aku pernah pacaran dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama ayah. Lalu kenapa ayah berusaha cuek banget, rasa simpati dan empati di dalam dirinya sudah hilang, tidak mau berkumpul bersama keluarga di rumah. Rasanya mendengar kalimat membuatku sedih sekali, bukan apa-apa. Persoalannya kalian tidak mengetahui apa yang terjadi di masa laluku. Jangan mengada-ngada deh, pikiran masih seperti anak kecil belum dewasa banget. Padahal umur kita sangat terjauh, ketika bicara dengannya sampai bingung. Padahal aku lagi bahas A, malah dia bahas B. Kesannya belum terlalu memahami per kalimat yang sudah kuucapkan sebelumnya. Coba deh seperti Sari setiap bicara denganku langsung sampai ke dalam pikiran masing-masing. Sehingga tak perlu susah payah harus memahami karakter dia seperti apa. Sebenarnya aku paling malas harus bahas berulang kali, sontak pada saat itu masih bisa menahan emosi dalam benakku. Sehingga tak mengalami kesusahan ketika terjadi sesuatu seperti tadi, tapi berharap sekali jangan sampai melakukan hal yang sama. Gunakanlah kreativitas mengenai apapun yang dirinya sukai, bagaimanapun seorang juga butuh menjaga kondisi hati. Apakah lagi baik-baik saja? Padahal aku lagi mengendarai sepeda motor ke sekolah Cita. Namun, kenapa pikiranku selalu memikirkan berkaitan sama perempuan? Lalu sekarang harus apa supaya dalam diri ini mengambil keputusan memang sulit dihilangkan. Tetapi, mengapa teman sekelas aku mudah sekali melupakan masa lalu yang sudah berlalu? Kecuali aku sehingga sudah berusaha pun tetap saja sama hasilnya. Tak ada perubahan sama sekali, seharusnya dulu pada waktu masih sekolah serius enggak. Malah aku sendiri buru-buru ingin meluluhkan hati Sari. Pada akhirnya tahu perasaan perempuan mudah sekali berpaling ke yang lain. Sudahlah sekarang mah fokus ke jalan, takut nanti mengalami gangguan dalam pikiran suka melayang entah kemana. Kondisi apapun pasti dalam diriku terasa hampa ketika dalam hati ini belum ada penggantinya. Apalagi susah juga mencari pasangan yang memang tulus mencintaiku, sayang dan tidak berpaling ke lelaki lain. Cuma ada sedikit kendala ketika aku berada di kota A, sedangkan calon pasangan masa depanku berada di kota B. Nah, dari sinilah kesedihan dimulai. Kesedihan gak menahan godaan dari para laki memang lebih baik dari aku dan mampu menemani setiap hari. Aku sama menjauh dari perempuan yang dicintai hanya bisa menahan rasa kerinduan sambil pegang foto berdua di kamar supaya nggak ketahuan sama orang tuaku.
Bisa-bisa diambil foto tersebut lalu membuang ke tempat sampah. Pedih sekali melihat hal tersebut. Lagi pula sekarang masih jauh dari Jatinangor ke Bandung, Bu. Bakal memakan waktu sekitar 1-2 jam. Itu pun kalau nggak macet saat perjalanan menuju ke sana, sehingga harus putar otak supaya cepat sampai harus melewati jalan mana. Masa iya harus ke jalan tol yang ada malah aku yang ketangkep. Tetapi aku sudah minta izin kepada Citra, Dek, kakak telah datang ke sekolah karena perjalanan kali ini dari Jatinangor menuju sekolah kamu cukup jauh. Citra nggak apa-apa, ketik Upi di chat WhatsApp. Ya, nggak apa-apa kak, ketik Citra di chat WhatsApp. Mungkin saja saat ini ia lagi bisa sama teman sekelasnya. Lalu aku harus segera sampai di sana sebelum menjelang sore hari. Ditambah lagi aku belum melaksanakan salat asar. Dan lebih parah masih membayangkan wajah Suci ketika aku pamit untuk pulang ke Bandung. Rasanya seperti ada yang terpendam dalam hatinya, tapi aku sama sekali nggak tahu. Sebenarnya sahabatku tercinta ini mengalami permasalahan apa? Kok tumben banget tidak ada reaksi pembicaraan antara aku sama dia membahas persoalan masalah. Kalaupun ada pasti bakal cerita, tapi kali ini nggak ada sama sekali. Membuatku makin khawatir saja padanya. Apa mungkin gara-gara aku ya pulangnya terlalu cepat? Biasanya juga tidak seperti ini, fine-fine saja. Apapun alasannya, aku bakal mendengarkan selagi dirinya mau cerita. Sehingga waktu untuk belajar pun bakal terganggu, tapi buatku nggak masalah pasal itu. Aku bisa mengatasi dengan cara aku sendiri, tak perlu minta tolong ke siapapun. Kalau misalkan masih bisa lakukan saja, semestinya seperti itu. Jangan sampai berpikir aneh-aneh mengenai orang-orang lagi dekat dengannya selain aku. Mungkin lupa atau bagaimana bahwa aku adalah sahabatnya. Ketika mendengar dari tetangga sebelum berangkat pulang pernah terdengar jelas. Tahu kan Suci itu perempuan cantik, baik dan pintar. Sayangnya kenapa? Coba saja Suci memperbolehkan untuk main keluar rumah, tetapi keadaan rumah tangga orang tuanya membuat Suci merasa malu ketika bertemu sama teman kampus ataupun teman sekolahnya. Lantas dari situlah sumber permasalahan yang menimpa dirinya. Aku pun sempat enggak percaya, hanya saja setelah mendengar dari tetangga membuatku makin kepikiran. Cuma berhubung aku harus jemput adikku, terpaksa bahas permasalahan tersebut lain waktu. Pantas saja tadi ada kurang semangat ketika harus berdiskusi sama ibunya. Namun setiap datang ke rumah sahabatku belum pernah sekalipun ketemu sama bapaknya. Padahal ingin deh silaturahmi dengan sepenuh hati ketika bertemu sama beliau. Terkadang susah kalau salah satu dari kalian atau teman dari sosial media tak mampu melihat keadaan seperti apa yang membuatku geram. Kenapa Ibu Suci berniat ingin menjodohkan ke laki yang sahabatku nggak suka. Memang tidak bisa bicarakan secara baik-baik, biar usaha seperti ini bakal berjalan dengan lancar dan mampu ikut adil. Ketika ada persetujuan dari kalian berdua, misalkan aku terlibat langsung, apakah orang tua Suci bakal menyetujui permintaan dariku? Sebenarnya deg-degan sekali, bahkan jantungku berdebar sangat cepat. Waduh, aku harus menemukan hari di mana kosong supaya bisa bicarakan permasalahan ini. Aku mau sahabatku harus berkata dengan jujur ketika aku penasaran sama masalahnya. Jangan sampai
menyuruh seseorang untuk mencari kebenaran seperti apa. Tanpa adanya minta izin dulu ke Suci, alhamdulillah sudah sampai di kota Bandung. Walaupun jarak sekolah Citra masih jauh sih, terutama bensin sebentar lagi bakal habis. Semoga saja ketika sudah sampai di sekolahnya. Ada yang perlu dibicara sama adikku, kenapa tumben banget harus jemput ketika tak ada permasalahan lagi sama kakak kelas. Itulah pikiran aku, terdapat dua, pertama Suci dan kedua adalah Citra sendiri. Padahal bisa saja sih cerita melalui telepon WhatsApp, tetapi kan ini persoalannya kemarin belum dibahas oleh ayah. Iya, kemarin sibuk banget soal kerjaan membuat ayah lupa bahas persoalan Citra. Itulah cerita untuk episode terbaru yang berjudul Ada Apa Dengan Citra maupun Suci. Semoga kalian menyukai ceritanya. Terima kasih.